Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik nih, sebelum mulai pelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu ya. Anak soleh, duduk rapi, konsentrasi, lihat sini. Siapa yang gak duduk rapi? Awas hati-hati, siapa tahu dikejar sapi. Nah, karena kalian sudah duduk rapi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Coba kalian lihat teman-teman kalian, apa ada yang tidak masuk hari ini? Baik, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Coba untuk Isma pimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa nasionalis kita. Hari ini kita akan belajar tema 1, materi organ gerak hewan dan manusia. Apa ada yang sudah tahu organ gerak itu apa? Coba Rara dijawab, apa itu organ gerak? Bagus Rara. Jadi, organ gerak itu adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk bergerak. Nah, makhluk hidup itu punya ciri selalu bergerak. Bergerak itu dapat diartikan sebagai kegiatan berpindah tempat atau berubah posisi baik, sebagian, atau seluruh tubuh. Nah, manusia punya kesamaan dengan hewan dalam bergerak, yaitu menggunakan organ gerak untuk bergerak seperti berlari, berjalan, memanjat, hingga banyak gerakan lainnya. Nah, kesamaan lainnya antara manusia dan hewan adalah alat gerak. Alat gerak itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, dan yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendiri. Nah, sedangkan untuk otot merupakan alat gerak aktif karena otot bisa menggerakkan tulang. Nah, tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Meski hewan juga bergerak, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda, baik itu pada hewan vertebrata maupun pada hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan untuk hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di sini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran dari organ gerak hewan dan manusia. Disimak ya anak-anak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan sebagai perpindahan posisi, sebagian, atau seluruh bagian dari tubuh. Manusia dan hewan dapat bergerak karena ada sistem gerak pada tubuhnya. Sistem gerak pada manusia dan hewan merupakan kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Seperti yang telah kita ketahui, sistem gerak pada manusia dan hewan terdiri atas alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa yang dimaksud dengan alat gerak aktif? Alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Senyawa kimia tersebut adalah aktin dan miosin. Sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Tulang baru akan dapat bergerak jika bekerja sama dengan otot. Hewan memiliki kesamaan sistem gerak dengan manusia, yaitu adanya kerjasama antara tulang dan otot. Salah satu jenis tulang yang terdapat pada beberapa jenis hewan adalah tulang belakang. Perhatikan bagian tulang belakang pada rangka gajah berikut ini.
Nah, berdasarkan keberadaan tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah ikan, katak, hewan reptil, hewan mamalia, dan burung. Kelompok kedua adalah avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah siput, cacing, serangga, sotong, cumi-cumi, dan gurita. Nah, coba kalian buka buku siswa halaman 13. Nah, di situ ada gambar organ gerak hewan kelinci. Coba kalian lihat dari gambar tersebut. Nah, di tabel tersebut ada nama organ gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama itu ada kaki. Apa sih fungsi kaki kelinci? Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan loncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih panjang dibandingkan kaki yang depan. Nah, coba kalian buka halaman 14. Di situ ada tabel. Ada nama hewan, nama organ gerak, dan fungsinya. Kalian jawab ya. Yang pertama itu ada ikan, nama organ geraknya apa dan fungsinya apa. Yang kedua ada katak. Yang ketiga ada burung, yang keempat ada ular, dan yang kelima ada kadal. Bagaimana anak-anak? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi udara bersih bagi kesehatan. Yang pertama itu ada organ pernapasan manusia. Pernapasan manusia itu bertujuan untuk memperoleh oksigen dari udara dan mengeluarkan gas sisa pembakaran dari dalam tubuh. Oksigen kita perlukan untuk membakar makanan yang kita peroleh dari hasil pencernaan yang diubah menjadi energi untuk hidup. Baik, untuk selanjutnya yang kedua itu ada fungsi alat pernapasan. Ada yang udah tahu apa saja sih alat pernapasan pada manusia? Coba Rara. Bagus. Baik, ada hidung yang pertama. Terus, siapa lagi yang mau jawab? Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Fungsi alat pernapasan itu apa saja? Untuk yang pertama itu ada rongga hidung. Merupakan alat pernapasan yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara luar. Rongga itu mengandung indera penciuman. Dinding rongga hidung dilapisi oleh selaput lendir. Pada lubang hidung tumbuh bulu-bulu halus. Nah, lendir dan bulu-bulu halus itu berguna untuk menyaring debu atau benda halus yang masuk ke hidung bersama dengan udara. Nah, di dalam rongga ini udara disesuaikan suhunya dengan suhu tubuh. Selain itu, kelembapan udara yang masuk disesuaikan pula supaya tidak terlalu lembab atau tidak terlalu kering. Nah, terus melalui rongga hidung, udara yang masuk diteruskan ke laring, yaitu pangkal tenggorokan. Daerah ini terdapat lubang yang berguna menuju saluran pernapasan dan lubang tersebut menuju saluran pernapasan. Nah, sewaktu bernapas, lubang menuju saluran pencernaan ditutup oleh anak tekak yang disebut epiglotis. Tenggorokan bercabang dua menjadi bronkus. Cabang satu menuju paru-paru sebelah kiri dan satu lagi menuju paru-paru sebelah kanan. Bronkus di sebelah kiri lebih mendatar dibanding yang kanan. Hal ini disebabkan di sebelah kiri terletak jantung. Jadi bronkus kiri seolah-olah lebih terangkat oleh jantung, sedangkan bronkus kanan lebih menurun. Nah, karena bronkus kanan lebih tegak, maka benda-benda termasuk bakteri patogen yang sempat masuk ke dalam saluran pernapasan lebih mudah jatuh ke dalam paru-paru kanan dibanding paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus dibentuk oleh cincin tulang rawan yang diselang-seling oleh otot polos. Diameter saluran bronkiolus ini makin menyempit di bagian ujungnya. Pada ujung bronkiolus
terdapat kantung udara yang disebut alveolus. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar dari sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu rongga hidung, yang kedua rongga mulut, yang ketiga ada faring, yang keempat ada laring, yang kelima trakea, yang keenam paru-paru, selanjutnya ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bagaimana kalian? Apa sudah mengerti yang Ibu jelaskan? Apa ada yang ingin bertanya? Bagaimana Isma? Baik, alhamdulillah paham ya, bagus. Selanjutnya ada alat pernapasan pada hewan. Yang pertama serangga. Serangga itu memiliki alat pernapasan berupa trakea. Hewan yang termasuk jenis serangga, contoh serangga adalah nyamuk, terus apa lagi Isma? Belalang, baik, rai, apalagi? Semut Bu, iya semut, terus apa lagi? Ada lalat, rayap, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Nah, trakea ini adalah pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma ialah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh bagian kanan kiri pada hewan. Stigma ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara. Oksigen tidak diedarkan melalui darah, tetapi diedarkan melalui sistem trakea. Keluar masuknya udara disebabkan karena gerakan otot tubuh secara teratur. Nah, hewan burung memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Selain itu, burung memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis. Kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong-kantong udara digembungkan, tubuh burung sangat terasa ringan. Kantung udara juga digunakan oleh burung untuk menyimpan udara, digunakan pada waktu terbang. Nah, coba kalian jawab, apa saja sih contoh-contoh dari gangguan pernapasan pada manusia? Coba Isma dijawab. Baik, bagus Isma. Ada asma, terus ada apa lagi Mutia? Ada TBC atau tuberkulosis, terus apa lagi? Bronkitis, terus apa lagi? Ada kanker paru-paru, terus apa lagi? Ada laringitis. Baik, bagus semua ya. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya kita semangat. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Mama semangat. Baik, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang Ibu berikan kepada kalian bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa di materi selanjutnya.